Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan linear satu variabel bagian pertama. Sebelum kita masuk ke materi PLSV, mari kita pelajari dahulu tentang kalimat terbuka. Apa sih kalimat terbuka itu? Nah, kita tampilkan dalam beberapa contoh dalam kalimat bahasa Indonesia dan dalam matematika. Contohnya, matahari bersinar sangat terang. Solo terletak di Provinsi Jawa Tengah. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 3 adalah bilangan prima. Nah, kalimat-kalimat ini bernilai benar karena sesuai dengan fakta dan ada datanya, jadi nilainya benar. Oke, bagaimana dengan X adalah bilangan genap? Nah, X sendiri kan adalah variabel dan bisa diubah-ubah. Maka X adalah bilangan genap bisa menjadi kalimat yang benar atau bisa menjadi kalimat yang salah. Nah, disitulah kalimat tersebut disebut kalimat terbuka. Jadi, kesimpulannya, kalimat terbuka adalah kalimat yang dapat bernilai benar atau salah tergantung dari nilai yang digunakan. Nah, kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel. Kalimat yang benar atau salah disebut pernyataan. Nah, sampai sini kita lanjut ke penyelesaian kalimat terbuka. Nah, penyelesaian dari kalimat terbuka seperti yang sebelumnya adalah mengganti nilai variabel yang menghasilkan pernyataan benar. Contohnya, N ditambah 5 sama dengan 14. Kira-kira N kita ganti dengan berapa supaya hasilnya benar? Oke, ternyata nilai N agar kalimat itu menjadi pernyataan yang benar adalah 9. Jadi penyelesaian dari N plus 5 sama dengan 14 adalah 9. Bagaimana dengan yang B? 4X plus 7 sama dengan 19. Nah, ternyata pernyataan ini menjadi benar kalau X-nya kita ganti 3. Jadi 4 kali 3 tambah 7 sama dengan 19. Nah, jadi penyelesaiannya adalah 3. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan linear satu variabel atau yang bisa kita singkat dengan PLSV. Adalah persamaan yang hanya memiliki satu variabel dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Contohnya, N plus 5 sama dengan 14. 4X plus 7 sama dengan 19. Lalu 8 dikurang P sama dengan 5. Nah, bagaimana sih menentukan penyelesaian PLSV? Ada 10 tipe yang kalian harus pahami karena 10 tipe tersebut akan kalian temukan semasa kalian sekolah. Tipe yang pertama adalah X plus 5 sama dengan 12. Nah, untuk menyelesaikannya, kita fokus kepada pertanyaan yaitu X. Kalau yang ditanya X, maka 5 harus pindah ke ruas yang lain. Jadi ada dua ruas, yang pertama ruas kiri, yang kedua ruas kanan dan dipisahkan oleh tanda sama dengan. Oke, karena 5 dengan X adalah operasi penjumlahan, maka ketika 5 mau saya pindahkan ke ruas kanan, itu harus saya kurangi, karena kebalikan dari penjumlahan adalah pengurangan. Nah, kalau sudah, saya kurangi dan hasilnya adalah 7. Nah, kita masuk ya ke contoh yang selanjutnya. Tentukan penyelesaian dari Y-3 sama dengan 19. Nah, sekali lagi, yang mau kita cari adalah Y. Maka dari itu, bilangan yang selain Y harus pindah ke ruas sebelahnya, yaitu ruas kanan. Nah, karena Y dan min 3 adalah pengurangan, maka ketika 3 mau pindah, maka harus menjadi penjumlahan seperti ini. Sehingga nilai Y-nya adalah 22. Jadi penyelesaiannya adalah 22. Sampai sini kita udah bisa mulai paham ya. Nah, sekarang kita masuk ke tipe yang kedua. Tentukan penyelesaian dari 5M sama dengan 20. Oke. 5 dengan M hubungannya adalah perkalian. Nah,
ketika kita ingin memindahkan 5 ke sebelah kanan, maka kita harus mengubahnya menjadi kebalikan dari perkalian, yaitu pembagian. Maka kita tulis 20 dibagi 5 sehingga hasilnya adalah 4. Nah, jadi penyelesaiannya adalah 4. Oke, kita masuk ke contoh yang selanjutnya ya, tipe 3. Tentukan penyelesaian dari min K per 4 sama dengan 6. Nah, sekali lagi, karena ini yang ditanya adalah K, maka yang bukan K harus pindah ke ruas yang lain, yaitu ruas kanan. K dengan 4 hubungannya adalah pembagian. Nah, ketika 4 ingin pindah ke ruas lain, maka akan berubah menjadi perkalian seperti ini. Nah, kalau sudah, tanda minnya ini kita boleh pindahkan ke ruas kanan dalam bentuk pembagian, karena negatif dengan K itu adalah perkalian kan, min 1 dikali K. Jadi kalau min 1-nya mau pindah ke kanan, jadi pembagian. Jadi 24 dibagi negatif 1. Jadi hasilnya adalah negatif 24. Nah, jadi penyelesaiannya adalah negatif 24. Nah, bagaimana dengan tipe selanjutnya, yaitu tipe 4? Tentukan penyelesaian dari 2A plus 3 sama dengan 17. Oke, karena di sini yang ditanya adalah A, maka kita harus memindahkan bilangan yang paling jauh dahulu dengan si A. Nah, di sini yang paling jauh adalah 3. Maka 3 pindah ke kanan menjadi pengurangan karena tadinya penjumlahan. Lalu, kalau sudah, sekarang kita pindahkan 2 ke kanan. Karena 2 dengan A hubungannya adalah perkalian. Nah, jadi ketika 2 ingin pindah ke kanan, maka menjadi pembagian. Sehingga nilainya adalah 7. Jadi penyelesaiannya adalah 7. Karena ketika ketika A diganti dengan 7, maka hasilnya adalah 17. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang lain ya. Tentukan penyelesaian dari min 3B dikurang 12 sama dengan 18. Nah, sekali lagi, karena yang ditanya B, maka kita ada 2 opsi, yaitu memindahkan min 3 atau memindahkan min 12. Nah, kita pindahkan yang hubungannya paling jauh dengan B, yaitu min 12. Nah, kita pindahkan ke kanan dengan cara dijumlah. Karena sebelumnya 12 itu adalah pengurangan. Oke, kalau sudah, sekarang kita memindahkan min 3. Min 3 dengan B hubungannya adalah perkalian. Sehingga ketika saya mau memindahkan min 3, harus saya ubah menjadi pembagian. Sehingga hasilnya adalah min 10. Nah, jadi penyelesaiannya adalah min 10. Nah, bagaimana nanti kalau misalnya kita mengerjakan soal? Kalian kurang yakin apakah jawabannya min 10 atau bukan. Maka caranya adalah memasukkan kembali min 10-nya ke dalam si B. Lalu dihitung kembali apakah betul min 3 kali min 10 dikurang 12 hasilnya adalah 18. Nah, kalau betul artinya min 10 adalah jawaban yang tepat. Nah, sekarang kita masuk ke tipe yang kelima. Tentukan penyelesaian dari 3P plus 6 sama dengan 6, maksud saya P plus 34. Nah, di sini ada 2P, maka harus kita jadikan 1P dan P-nya harus positif. Jadi lebih baik saya pindahkan P yang di kanan ke P yang di kiri dengan cara dikurang. Karena kan P-nya tadinya penjumlahan, pindah ke kiri jadi pengurangan. Nah, sekaligus kita pindahkan plus 6 yang di kiri ke ruas sebelah kanan. Yang tadinya penjumlahan menjadi pengurangan. Nah, kalau sudah 3P dikurang P adalah 2P, 34 dikurang 6 adalah 28. Nah, kalau sudah, kita mau mencari P. Nah, di sini ada angka 2 yang harus kita pindahkan. Nah, 2 dengan P hubungannya adalah perkalian. Jadi, kalau 2 saya pindahkan ke kanan, itu harus menjadi pembagian. 28 bagi 2. Jadi P-nya adalah 14. Oke, jadi
penyelesaiannya adalah 14. Nah, kalian boleh cek ulang apakah 14 betul merupakan penyelesaian dari persamaan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke tipe yang ke-6. Tentukan penyelesaian dari 3 kali 4x plus 6 sama dengan 24. Nah, caranya ada dua versi. Yang pertama seperti ini. 3, seperti materi sebelumnya yang bab 3 tentang aljabar, kita kali pelangi 3 kali 4x, lalu 3 kali 6. Nah, kalau sudah, maka 12x plus 18 sama dengan 24 itu kembali ke tipe yang ke-5. Artinya, untuk mencari nilai x, kita harus memindahkan yang paling jauh dengan si x itu sendiri, yaitu 18. Nah, kalau sudah, hasilnya adalah 6. Nah, untuk mencari nilai x, 12 harus saya pindahkan ke kanan. Karena 12 dengan X hubungannya adalah perkalian, lalu saya pindahkan ke kanan, maka jadi pembagian. Sehingga X-nya adalah setengah. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi PLSV dalam kehidupan nyata. Contohnya seperti ini. Umur Dito 3 tahun lebih tua daripada umur Bima. Jika jumlah umur mereka 27 tahun, tentukan umur Bima dan Dito. Oke, caranya kita buat dulu kalimat matematika seperti ini. Dito kita ganti dengan variabel D, Bima kita ganti dengan variabel B. Nah, kalau sudah, kita buat kalimat dari kalimat yang pertama ya. Umur Dito 3 tahun lebih tua daripada umur Bima. Berarti yang tua itu Dito, yang lebih muda itu Bima. Lalu kita buat kalimat matematika seperti ini. Nah, kalau sudah, kita buat kalimat matematika dari pernyataan kedua. Jumlah umur mereka 27 tahun, artinya umur Dito ditambah umur Bima sama dengan 27 tahun. Nah, kalau sudah, bagaimana kita menentukan umur Bima? Pertama-tama kita ambil persamaan yang kedua, D plus B sama dengan 27. Nah, kalau sudah, maka D-nya kita ganti dengan 3B, 3 plus B maksud saya. Nah, ini penggantian ini kita sebut dengan substitusi. Ya, nanti kita pelajari lebih dalam di kelas 8. Nah, kalau sudah, kita jumlahkan yang sesuku, lalu kita cari B. Nah, untuk mencari B, nah ini masuk ke dalam tipe 5. Jadi, kita pindahkan bilangan yang hubungan kekerabatannya paling jauh dengan B, yaitu 3. Nah, jadilah 24, 27 kurang 3. Kalau sudah, kita mencari nilai B dengan cara memindahkan 2 ke kanan. Nah, 2 dengan B hubungannya perkalian. Sehingga ketika ketika 2 kita ingin pindahkan ke kanan menjadi pembagian. Sehingga B-nya adalah 12. Jadi umur Bima 12 tahun, lalu berapakah umur Dito? Ya, umur Dito kita ambil dari persamaan pertama, B-nya kita ganti 12 sehingga umur Dito adalah 15. Jadi kesimpulannya umur Bima 12 tahun dan umur Dito adalah 15 tahun. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Jumlah 3 bilangan ganjil yang berurutan adalah 45. Tentukan besar ketiga bilangan tersebut. Nah, kalau kita amati lagi, 3 bilangan ganjil itu contohnya kayak 1, 3, 5, 3, 5, 7, 7, 9, dan 11. Jadi, ganjil yang berurutan. Nah, kalau misalnya bilangan pertamanya N, maka jarak bilangan ganjil yang satu dengan bilangan ganjil yang lain selalu 2. Jadi, bilangan pertamanya N, bilangan keduanya N plus 2, dan bilangan ketiganya N plus 4. Ya.
Nah, kalau sudah, kita tulis sebuah persamaan linear satu variabel yang seperti ini. Nah, kalau sudah, kita cari nilai n dengan cara menjumlahkan yang sesuku. N tambah N tambah N menjadi 3N, lalu 2 ditambah 4 menjadi 6. Nah, kalau sudah, kita cari nilai N dengan cara memindahkan bilangan yang hubungannya paling jauh dengan N, yaitu 6. Nah, sehingga hasilnya adalah 39. Nah, kalau sudah, kita pindahkan 3 ke kanan dengan cara dibagi. Sehingga hasil N adalah 13. Nah, kalau sudah, maka kita simpulkan bilangan pertamanya adalah 13. Nah, kalau begitu, kalian bisa nggak menentukan bilangan yang kedua? Ya, bilangan yang keduanya adalah 15, lalu bilangan yang ketiganya adalah 17. Jadi, besar ketiga bilangan tersebut adalah 13, 15, dan 17. Nah, kalau kalian kurang yakin dengan jawaban kalian, maka kalian boleh menjumlahkan ketiga bilangan tersebut. Apakah 13 ditambah 15 ditambah 17 adalah 45? Kalau ya, berarti jawaban Anda sudah tepat. Materi sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.